Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Diberkatilah kita semua anak-anak Tuhan yang selalu rindu untuk menikmati firman Tuhan. Hari ini kita akan terima firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ke-28. Dan saya akan bacakan hanya di ayat yang ke-20 saja. Demikian, 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Puji Tuhan. Ini adalah kisah tentang sebuah keluarga dengan seorang laki-laki yang bernama Elkana. Dia mempunyai dua istri, Hana dan Penina. Penina adalah seorang istri yang memiliki anak, sedangkan Hana dia tidak mempunyai anak. Meskipun Elkana mengasihi keduanya, bahkan dia sangat mengasihi Hana, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, Penina selalu menyakiti hati Hana, selalu mengolok Hana, karena Hana adalah seorang wanita yang tidak mempunyai anak. Dia tidak bisa mengandung, sehingga itu membuat hati Hana pedih. Itulah penderitaan yang dialami oleh Hana. Setiap hari, selama bertahun-tahun, Penina selalu mengolok-olok Hana. Meskipun sang Elkana, sang suami, sudah berusaha untuk menghibur dengan mengatakan, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Di ayat yang ke-8 itu. Tetapi Hana tetap bersedih hati. Itulah penderitaan yang dialami oleh Hana. Nah, saudaraku yang terkasih, kita mau belajar dari penderitaan Hana ini. Sekalipun dia dalam posisi yang menderita, dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupannya. Yang pertama, dia setia beribadah kepada Tuhan. Dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Di ayat yang ketiga dituliskan, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Elkana bersama seluruh keluarganya termasuk Hana. Padahal ada Penina di sana. Meskipun Penina tidak suka dengan Hana, dan Hana juga merasakan sakit dengan diolok-olok setiap hari selama bertahun-tahun, tetapi Hana tidak goyah imannya. Dia tetap mau hadir dalam ibadah. Dia tetap bersekutu dengan Tuhan. Seolah-olah dia tidak mempunyai harapan lagi. Setiap tahun datang mempersembahkan korban bersama keluarga besarnya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan masih diolok-olok lagi oleh si Penina. Tetapi yang dia lakukan adalah kesetiaan. Ya. Sekalipun dia menderita, rasa sakit hatinya, tetapi dia tetap setia bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang bisa kita petik dari kisah si Hana ini. Yang pertama adalah setia beribadah dan bersekutu dengan Tuhan, meskipun kita sedang dalam penderitaan. Kemudian yang kedua, yang bisa kita pelajari dari Hana adalah dia selalu berseru kepada Tuhan di ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia berseru kepada Tuhan. Meskipun suaminya sudah datang untuk menghibur, tetapi dia tidak merasakan kepuasan. Kalau belum mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Di ayat yang ke-15, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Hana. Bukan hanya sekedar dia setia ibadah, setia bersekutu dengan Tuhan, tapi dia mau mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Hana. Meskipun dia seorang yang menderita, seorang yang mungkin dianggap masyarakat pada saat itu, kalau orang tidak mempunyai anak, sesuatu yang tidak bagus, yang tidak baik. Tetapi Hana tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap mau mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan.
berseru kepada Tuhan, tidak berseru kepada dunia ini, tidak lari kepada dunia ini, lari ke sana kemari untuk mengobati penderitaannya, tidak. Tapi dia datang kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Hana. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat di ayat yang ke-18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Setelah Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, mencurahkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan, dia berdoa berseru kepada Tuhan. Waktu itu Eli melihat, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Itu menguatkan hati Hana, sehingga Hana tidak lagi muram. Dia percaya bahwa apa yang dia serukan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik, sesuai dengan apa yang dia minta, yang dikehendaki oleh Tuhan. Secara manusia, tentunya susah untuk memiliki muka yang berseri, ya, dengan penderitaan semacam itu. Tetapi kenyataannya Hana mau melakukan itu. Mukanya tidak muram lagi. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan pada saat itu. Kerinduannya yang sudah dia naikkan, Tuhan akan memberikan. Padahal waktu itu, dia belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi dia percaya. Karena kepercayaannya kepada Tuhan itu, maka mukanya berseri-seri. Jadi beda, saudara. Orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki harapan kepada Tuhan, dengan orang yang tidak percaya dan tidak memiliki harapan, wajahnya akan berbeda. Sebelumnya Hana menderita, selalu muram, tidak mau makan. Dia tidak mempunyai harapan. Tetapi setelah dia berseru kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, maka tidak muram lagi. Wajahnya mulai berseri, bahkan dia akhirnya mau makan. Iman yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Hana tentunya. Meskipun dia belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, tetapi dia percaya ada masanya Tuhan akan memberikan jawaban sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan tentunya. Nah, saudaraku, setelah dia menantikan, akhirnya di ayat yang ke-20 yang kita baca tadi, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jawaban yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Hana mengandung, dan lahirlah seorang bayi mungil, seorang laki-laki, dia menamainya Samuel. Sukacita tentunya sangat luar biasa. Melebihi sukacita apapun. Karena hanya itu yang dirindukan oleh Hana dalam hidupnya. Setelah dia menderita dengan sangat dia menderita. Di dalam rumahnya dia menderita. Akhirnya dia mendapatkan sukacita. Yang tentunya sangat-sangat luar biasa sukacita itu. Bahkan dia lupa dengan penderitaannya. Sukacita yang dari Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Akan diberikan kepada orang-orang yang memang setia kepada Tuhan, orang-orang yang mau berseru, berserah, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Maka akan mendapatkan sukacita yang sangat luar biasa, seperti yang dirasakan oleh Hana. Dan setelah Hana mendapatkan Samuel, anaknya, maka dia serahkan anak itu kepada Tuhan melalui Imam Eli. Karena memang itu sudah dinasarkan. Jika nanti dia akan mendapatkan anak, anak itu akan diserahkan kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau berbuat apa terhadap anak itu. Artinya apa? Hana adalah seorang yang setia. Sebelum dia mendapatkan Samuel, dia adalah seorang yang setia. Setelah dia mendapatkan anak, yaitu Samuel, dia pun tetap setia. Jadi bukan setia di awal saja, saat membutuhkan Tuhan, tetapi setelah dia mendapatkan berkat dari Tuhan pun, dia juga tetap setia. Menepati janjinya. Dan akhirnya Samuel pun diserahkan kepada Tuhan dan dididik oleh Imam Eli menjadi seorang pelayan. Nah, saudaraku yang terkasih, kesetiaan Hana mendapatkan buah yang sangat luar biasa. Sehingga akhirnya setelah Samuel diserahkan kepada Imam Eli, Hana pun
memiliki anak lagi. Dan tercatat di dalam 1 Samuel 2, di sana dituliskan bahwa ayat yang ke-21 dari 1 Samuel 2, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi setelah menyerahkan anaknya, yaitu Samuel, kepada Tuhan, maka Hana pun memiliki anak lagi. 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sangat luar biasa. Hasil dari kesetiaan Hana menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupannya. Nah, saudaraku, inilah pelajaran dari Hana. Hana adalah seorang yang setia. Setiap beribadah kepada Tuhan, setiap bersekutu dengan Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, bersandar, berharap kepada Tuhan. Dan juga Hana bukanlah seorang yang suka mabuk oleh anggur. Tidak ada sesuatu yang mencemari dirinya, alias Hana menjaga kekudusan. Hana menjaga dirinya. Dia tidak melakukan perbuatan dosa. Kesetiaannya kepada Tuhan sangat luar biasa. Nah, saudaraku, di masa-masa sekarang yang kita alami saat ini, ada banyak penderitaan, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ini mengalami penderitaan. Apa yang kita lakukan? Setia kepada Tuhan. Bapak Gembala sudah memberikan perintah kepada kita. Baca firman Tuhan setiap hari, dari Kejadian hingga sampai Wahyu. 1 Alkitab, saudara, harus kita baca. Kemudian Ibu Gembala membuat jadwal doa. Dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam. Ambil 1 jam saja untuk berdoa. Bersekutu dengan Tuhan. Mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Supaya di masa-masa penderitaan ini, akhirnya kita bisa berseri. Kalau kita sudah mencurahkan isi hati kita, kita memiliki harapan bahwa pada akhirnya nanti semuanya akan kembali seperti sedia kala akan baik. Kita sudah berseri-seri mulai dari sekarang. Bukan merasakan ketakutan lagi. Tapi tetap harus kita menjaga diri kita. Seperti Hana juga demikian. Sekalipun dia sudah dijawab oleh Tuhan, dia tetap menjaga dirinya. Menjaga kekudusan hidupnya. Terpujilah nama Tuhan kita, saudaraku. Allah yang sangat luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia, yang selalu bersekutu dengan dia, seperti Hana, dan juga sama seperti kita semua, umat Pelita Kasih, di GPDI Pelita Kasih ini. Marilah kita juga setia kepada Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, dan menjaga diri kita agar tetap baik, sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani, tetap kita jaga kesehatan kita. Ikuti aturan yang diberikan kepada kita, baik oleh Tuhan maupun oleh pemerintah negeri ini. Ada banyak petunjuk diberikan bagi kita. Mari kita ikuti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berseri-seri dan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah bukan hanya sekedar menjadi pengertian Tuhan, tapi biarlah menjadikan berkat kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari Tuhan lindungi kami seluruh umat-Mu di Pelita Kasih ini, dimanapun kami berada dan aktivitas apapun yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan menutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Bebaskan kami Tuhan dari sakit penyakit. Tapi biarlah kami dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang tunduk, yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya.